Shalom, selamat pagi, salam sukacita bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menghantar kita pada hari ini di dalam segala aktivitas kita, yang tertulis di dalam Amsal pasal 29 ayat 2. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang punya kuasa, punya kasih, dan punya berkat, dan yang telah memberikan berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan bersyukur melalui firman yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang menguasai hati dan roh dan pikiran kami, dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini Rabu 11 Januari 2023 tertulis di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 2. Saya akan membacakan untuk kita. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan kitab bacaan Amsal, maka kita akan berhadapan berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Hal itulah yang akan dipertegaskan oleh firman Tuhan dan yang diperjelaskan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Tentang apa yang selama ini yang kita lihat, tentang apa selama ini yang kita dengar dan yang kita rasakan. Seperti dikatakan seakan-akan kebenaran itu selalu milik penguasa, seakan-akan kebenaran itu selalu milik yang mayoritas, milik orang-orang tertentu, atau dikatakan orang kaya, orang yang pintar, orang yang punya jabatan atau pemimpin. Namun pada pagi hari ini, ukuran kebenaran bukanlah ukuran daripada kuantitas. Ukuran kebenaran bukanlah ukuran daripada seseorang mampu atau tidak mampu untuk memimpin. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita disapa bagaimana kebenaran itu menjadi milik dan kekuatan serta prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari, di setiap individu, di setiap pribadi manusia itu sendiri. Tentu persoalannya, supaya kita mampu membuat kebenaran itu sebagai yang prioritas, tentu dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, kita harus mengetahui dan memahami, mengerti apa sebenarnya itu kebenaran. Selama kita tidak mengerti, mengetahui makna dan arti kebenaran itu, maka kita tidak akan pernah cinta dengan kebenaran, atau kita tidak akan pernah hidup di dalam kebenaran, dan atau kita tidak akan pernah suka untuk melakukan kebenaran. Jemaat yang terkasih, saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang jemaat ketika dia ditugaskan dari kantornya untuk mengawasi pekerjaan di lapangan. Dia bukan di kantor tetapi di lapangan. Dia berkata bahwa tugas di lapangan itu seakan-akan tidak mengenal dosa, karena di lapangan itu antara dosa dan kebenaran beda-beda tipis. Terkadang katanya ketika kita melakukan kebenaran itu kita bisa tidak mendapatkan hasil, namun ketika kita lupa dengan kebenaran justru banyak hasilnya. Saya tidak tahu apa konsep atau konteks pekerjaan yang dia lakukan, tetapi pada kenyataannya lapangan memperhadapkan dirinya dengan konteks seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah demikian kebenaran? Tentu sebagian pihak is oke aja. Yang penting saya punya kebahagiaan, yang penting saya punya untung, yang penting saya senang. Apakah kebenaran itu berorientasi hanya sebatas kita senang, sebatas kita untung, seperti apa yang diperhadapkan dengan konteks ekonomi?
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak melihat kebenaran itu dalam kehidupan kita, diibaratkan kepada seorang pemimpin yang memimpin di dalam kebenaran. Artinya, jika kebenaran itu ada dan kebenaran itu bertumbuh dan dimiliki oleh siapapun, maka kita akan mengenal dosa dan menjauhkan diri dari dosa. Maka sampai kapanpun kebenaran akan menolak kuasa dosa. Itu yang pertama sekali. Jika kebenaran ada dan kebenaran itu bertumbuh dan dimiliki oleh siapapun, maka kita akan mengenal dosa dan berani, mampu menjauhkan dosa itu. Dan kita tidak akan pernah gentar, takut apapun yang diperhadapkan, apapun yang akan kita inginkan. Kita akan berorientasi dengan kebenaran itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita memiliki kebenaran dimanapun dan kapanpun dan apapun yang kita kerjakan, bahwa tanpa kita tidak sadar dosa itu selalu mengintai kita. Sebenarnya kebenaran itu pingin dirampas oleh kuasa dunia ini dari kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan telah mengingatkan kita seperti apa yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8 itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikianlah kejahatan itu mengintai kita, ingin memisahkan kita dari kebenaran itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kapan manusia itu kalah dan kapan manusia itu menang? Itu bisa kita lihat ketika manusia itu sering sekali membuat kebenaran dan dosa merupakan pilihan yang sudah jelas tapi sulit dalam realita. Di sanalah kita lihat manusia itu menang apa tidak. Ketika manusia sering melakukan kebenaran dan dosa merupakan pilihan, di sanalah manusia itu sulit untuk melakukan realita pilihannya. Mau hidup di dalam kebenaran, mau menjauhkan dosa. Selama kebenaran itu dan dosa itu merupakan pilihan. Dosa itu bisa saja menjadi besar ketika setiap pribadi telah menjauhkan dan membenci kebenaran. Itu kuncinya. Bila kita punya komitmen untuk membenci kebenaran, maka di sanalah dosa akan menjadi besar. Karena itu dikatakan dalam hal yang kedua, jika kebenaran ada dan kebenaran itu bertumbuh dan dimiliki oleh siapapun, maka sukacita akan terjadi. Jadi selama orang-orang tidak mengenal kebenaran, tetapi dia bisa sukses, dia bisa hebat, itu bukanlah patokan, ukuran bahwa dia memiliki sukacita di dalam hidupnya. Tetapi orang yang hidupnya di dalam kebenaran dan bertumbuh di dalam kebenaran dan memiliki kebenaran itu sendiri, maka otomatis sukacita itu akan terjadi dalam kehidupannya. Apapun yang dia lakukan, bagaimanapun kehidupannya. Jadi ukuran kebenaran itu bukanlah ukuran seberapa banyak, di mana dan bagaimana jabatannya. Tetapi siapakah yang mengawali sukacita itu di dalam kehidupannya? Tentu diri kita sendiri di dalam suatu kebenaran. Dan dari siapakah sukacita itu? Tentu kita tahu bahwa sukacita itu bersumber daripada Tuhan itu sendiri. Tentu kita akan tahu Tuhan itu siapa. Tuhan itulah yang menjadi kebenaran yang abadi. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 12. Jika seorang pemimpin bangsa itu melakukan kebenaran, pemerintahannya akan kokoh. Demikian juga kehidupan kita secara pribadi. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka hidup kita itu akan kokoh, akan terberkati, akan penuh sukacita. Dimanapun, kemanapun kita akan membawa sukacita. Karena itu dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
tentu hikmat dan didikan itu dasarnya adalah kebenaran. Dan yang ketiga dikatakan, jika kebenaran ada dan kebenaran itu bertumbuh dan dimiliki oleh siapapun, maka damai akan terjadi, kedamaian akan terjadi. Orang selalu merindukan kedamaian, tetapi orang lupa bagaimana melakukan kebenaran. Kebenaran itu timbul, kebenaran itu terjadi, kebenaran itu abadi, akan menghasilkan damai dalam kehidupan kita. Damai yang bagaimana? Damai yang abadi. Oleh karena itu ketika kita berbicara kebenaran, maka kita akan berbicara tentang kedamaian. Tentu jika tercipta kedamaian, maka otomatis sukacita akan membawa kita kepada suatu kesejahteraan. Karena itu bukan terletak di mana bagaimana seseorang itu secara administrasi akademik, tetapi bagaimana seseorang itu mampu menciptakan kedamaian di dalam kebenaran, maka otomatis akan terjadi sukacita yang membawa damai, sukacita yang membawa kita kepada kedamaian yang abadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, disitulah akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran akan ada ketenangan dan ketentraman. Kita jangan bermimpi Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga kita, negara ini bisa tentram, bisa damai dengan banyaknya ilmuwan atau politikus yang pintar. Tapi negara ini bisa kuat, negara ini bisa damai, negara ini bisa sejahtera, negara ini ekonominya bisa bertumbuh jika kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku, seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat 8. Dalam hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang dikuasai oleh kesombongan ketika dia sukses, ketika dia menjadi orang yang hebat, karena dia tidak berorientasi lagi, karena dia tidak didasari dengan kebenaran itu, maka dia akan jatuh kepada kesombongan yang selalu menguasai hidupnya. Itulah sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dengan tegas, dikatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kebenaran di tengah-tengah seorang pemimpin bukanlah membuat dia mulus untuk melakukan sesuatu, tetapi seorang pemimpin melakukan kebenaran justru semakin terlihatlah kerikil-kerikil tajam yang ingin menjatuhkan dia, mengubah kebenaran itu menjadi kekuasaan dunia. Tetapi mari kita mendoakan setiap pemerintah yang hidup di dalam kebenaran, yang ingin menciptakan kedamaian, kesejahteraan, sukacita di tengah-tengah pemerintahannya. Mari kita membelanya di dalam doa, di dalam dukungan, di dalam segala putusan-putusan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga di tengah-tengah persekutuan kita di gereja, persekutuan yang lebih agung, persekutuan yang lebih kudus, persekutuan yang memang diperhadapkan dengan kebenaran itu sendiri. Makanya kita ini tidak hanya menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus, tapi kita harus menyatakan bahwa diri kita ini adalah pelaku-pelaku kebenaran. Dengan melakukan kebenaran, sungut-sungut, kemalasan, dan lain sebagainya yang tidak diinginkan oleh Tuhan, itu akan kita tanggalkan dari setiap pribadi kita. Kita akan menuju suatu kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan bertambahnya orang yang benar, maka akan muncullah sukacita. Sukacita di dalam diri kita, sukacita di tengah-tengah persekutuan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu,
Bapak Ibu Saudara-saudara, didasari dengan firman Tuhan, mari kita nyatakan dalam hidup kita seperti apa yang diinginkan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 30. Biarlah Tuhan yang semakin besar, saya makin kecil, namun saya tidak akan pernah mendapatkan hina. Tetapi ketika Tuhan saya jadikan yang lebih besar, maka sukacita itu ada di dalam diri saya sendiri. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih dan kesetiaan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah mendasari kami, yang telah memotivasi kami, menerangi dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kasih Tuhan menyertai mereka, menyertai negara kami ini, memberkati pemimpin kami. Begitu juga Tuhan dengan pemimpin-Mu gereja HKBP. Biarlah Tuhan di dalam segala proses pelayanan, di dalam segala kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah gereja HKBP, biarlah Tuhan kami bersatu padu untuk selalu memuji nama Tuhan, hidup di dalam kebenaran, supaya kami dapat melakukan program-program gereja-Mu di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya hidup kita semua terberkati dan menjadi berkat. Horas.